Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Cahya Imaniati, NIM 2021433209, kelas 5E Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtiani MPD. Baiklah, pada pertemuan ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang materi bimbingan karir bagi anak sekolah dasar dengan submateri yang pertama, yaitu tahapan dan karakter perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar. Tahapan dan perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar. Yang A, tahapan perkembangannya keingintahuan, yaitu pada anak usia 0-4 tahun terdapat jenis-jenis karir merupakan awal perkembangan karir individu. Keingintahuan yang dimaksud keterkaitan anak pada pengetahuan yang baru. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang B, tahapan perkembangan fantasi, terjadi pada usia 4-7 tahun, di mana anak mulai mengembangkan fantasi dirinya sendiri. Contohnya, anak bermain dokter-dokteran, seolah-olah dia sebagai dokter beneran atau sungguh-sungguh. Yang ketiga, C, tahapan perkembangan minat, yang terjadi pada anak usia 7-11 tahun, di mana anak mulai mengembangkan minat karirnya. Contohnya, anak yang berminat menjadi pemain sepak bola profesional. Ia mulai menekunkan dan menikmati aktivitas sebagai sepak bola dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir yang D, tahapan perkembangan kemampuan, terjadi pada usia 11-14 tahun. Siswa yang sudah memasuki masa remaja tentunya ia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik atau buruk. Adapun karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar, yaitu anak-anak yang sudah mulai dikenakan apa yang menjadi kekuatan dan kemampuan yang dimiliki sehingga seorang anak dapat mengembangkannya sampai usia dewasa. Adapun macam-macam karakternya, yaitu kesadaran diri, kesadaran pendidik, kesadaran ekonomi, pengambilan keputusan, sikap dan apresiasinya diri sendiri. Selanjutnya, adapun submateri yang kedua, yaitu teknik bimbingan karir peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama yaitu terpadu dalam KBM yang memiliki materi kurikulum yang dapat diselipkan bimbingan karir. Yang kedua, bimbingan karir yang dikemas dalam bentuk model yang terdiri dari suatu topik atau subtopik bahasan. Yang ketiga, bacaan, membaca riwayat hidup orang yang berhasil dari surat, kabar, majalah, dan lainnya. Yang keempat, mendatangi narasumber sesuai tingkat perkembangan anak dan juga bisa berdialog bersama orang tuanya. Yang kelima yaitu pengamatan, pengamatan langsung di lapangan, objek atau cerita, film, dan video. Yang keenam, karya wisata, mengunjungi berbagai objek-objek yang terdapat berbagai macam pekerjaan dengan lembar kerja siswa agar tujuan pengenalan karir bisa tercapai. Dan yang ketiga, submateri yang ketiga yaitu pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Yang pertama yaitu waktu. Untuk tingkat sekolah dasar lebih praktis jika bimbingan karir integrasikan dengan jam-jam pelajaran yang tersedia. Guru dapat menyelipkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan karir anak-anak di masa mendatang sesuai tahapan perkembangan karir anak. Yang kedua yaitu tempat pelaksanaan bimbingan karir dapat di mana saja, misalkan di dalam kelas, di luar ruangan, di tempat pekerjaan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga yaitu teknik. Pelaksanaan bisa secara berkelompok atau individual,
tergantung kebutuhan dan tujuannya. Yang keempat yaitu sistem penilaian. Sistem penilaian ini dapat dengan cara alih tangan, artinya minta bantuan orang lain yang ahli dalam bidang untuk memberikan bimbingan karirnya. Yaitu poin yang keempat, yaitu contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. Contohnya ialah misalkan siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat untuk melihat dunia kerja yang luas. Kemudian di sepanjang jalan siswa diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa yang mereka temukan. Contoh yang kedua yaitu konselor atau guru dapat menggunakan cerita agar anak sekolah dasar itu senang. Dengan cerita dapat terkesan jika tokoh-tokohnya dalam cerita tervisualisasikan dengan baik, bisa menggunakan media gambar, video maupun film. Baik, itu saja penjelasan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.